Shin Yang-jun, 23 tahun, dia adalah seorang tentara yang terpaksa menjadi koki di dapur karena kekurangan orang yang bisa memasak. Dan, dia berkata, di saat-saat seperti ini, kami harus makan dengan baik demi tetap kuat. Sementara itu, di sisi lain, para tentara sedang makan siang, sambil berbicara satu sama lain. Tentara ini berkata, apakah ini satu-satunya pilihan kita? Tentara satunya menjawab, pergi berburu itu, sama saja dengan bunuh diri. Di sisi lain, ada seorang yang menghantam meja dengan kedua tangannya, sampai terlihat wadah makanan itu terpental ke atas sedikit. Dia adalah Letnan Kim. Letnan Kim berkata, ayo, kita harus cepat pergi. Kita harus cepat keluar dan bertarung. Apakah seorang tentara boleh takut karena hal itu? Tentara itu menjawab dengan keras, ya, ayo cepat pergi. Letnan Kim kembali berkata, apa kalian tidak bosan di sini? Ayo buru beberapa monster di luar. Para tentara itu sangat bersemangat, dan berkata, untuk tentara Republik Korea. Scene berpindah ke para tentara yang sedang bermain sepak bola. Dan ada seorang tentara yang mencoba menendang bola ke arah gawang, namun dihadang oleh tentara yang menjaga gawang. Tentara ini berkata, sudah hampir waktunya makan, dan mereka semua memakan apapun yang mereka bisa temukan. Ah, benar. Aku harus segera mengantarkan ini ke dapur. Scene berpindah di tempatnya Yang Jun, yang sedang memotong wortel, dengan sangat cepat. Dan ada seorang yang memanggil Yang Jun, dia berkata menu malam ini harusnya tumis cumi, tapi cumi-cuminya hilang. Yang Jun menjawab, apa, kan sudah ku bilang untuk selalu memeriksa gudang makanan, berapa kali aku harus bilang. Koki di belakang Yang Jun berkata, Sersan Shin, ada panggilan dari Letnan Kim. Katanya dia tak mau makan tempura sayuran untuk makan siang. Yang Jun terlihat kesal mendengar kata Koki itu. Hah, orang itu? Terserah, biarkan saja dia. Koki itu menjawab, baik pak kalau begitu. Yang Jun kembali berkata, aku bahkan juga ikutan mengurus dapur karena kita kekurangan orang. Tidak ada cumi untuk nanti malam dan Letnan Kim tak suka sayuran. Yang Jun berkata, ke semua koki yang ada di sana, kita akan mengubah menu makan malam ini dari tumis cumi menjadi tumis perut babi. Kalian ingat perut babi dari perburuan yang lalu? Cepat, mereka akan kalap dengan perut babinya. Ambilkan krim dan ayam di kulkas. Letnan Kim suka pasta untuk makan siang, jadi ayo buat pasta ayam. Scene kembali ke tempatnya para tentara yang sedang bermain sepak bola. Di sisi lain di dalam hutan, ada sebuah kardus yang sudah rusak dan kotor dan ada juga sebuah sepatu dan darah di semak-semak. Darah itu milik tentara yang sudah tidak lagi memiliki nyawa. Monster inilah yang sudah mengambil nyawa tentara itu. Monster ini memiliki tubuh yang sangat besar dengan mata merah dan mulut bertaring, yang masih belum diketahui oleh siapapun di sana. Kembali ke tempatnya Yang Jun, dan ada yang berkata kepada Yang Jun, tidak lama lagi hari bergantian, bertahanlah. Yang Jun menjawab, benar, tapi seiring berjalannya waktu, rasanya semua ini sebanding dengannya. Koki itu adalah Jonyo, dia berkata, aku iri dengan mereka yang sudah pergi. Apa kau sudah punya rencana setelah dibebaskan tugasnya? Yang Jun menjawab, ya. Entahlah. Sambil membuka minuman kaleng Yang Jun kembali berkata, sepertinya aku akan belajar memasak lagi dan membuka restoran. Jonyo menanggapin, hah, bukankah industri makanan itu sedang buruk-buruknya? Terlebih, memasak itu bukanlah keahlian kamu. Yang Jun pun tersenyum kepada Jonyo, dia berkata, aku suka sensasi memasak di kemiliteran. Rasanya bangga mendengar mereka menyukai masakanku, jadi aku ingin belajar dengan benar. Jonyo berkata, wah, itu hebat sekali. Apa kau akan datang ke restoran tempatku bekerja dulu? Sebagai senior aku akan mengajarimu. Yang Jun terkejut mendengar kata Jonyo. Apa kau gila? Aku tidak tertarik pada hidangan Jepang. Dasar kau ini. Jonyo berkata, oh, tapi hidangan Jepang itu enak loh. Yang Jun kembali berkata, aku tahu, tapi bukankah industri makanan itu jauh lebih ketat dalam sistem pangkat? Daripada militer, aku tidak ingin jadi bawahan kamu. Baiklah, tapi seperti kita kekurangan garam, ambil beberapa garam di gudang. Jonyo berkata baiklah. Yang Jun pun menyuruh semua koki di sana untuk cepat memberaskan semuanya karena sudah hampir waktunya makan. Yang Jun berhayal sambil bergumam, hidangan Jepang, aku memang tidak mau menjadi bawahannya, tapi belajar hidangan gaya lain tidak buruk juga. Tidak, apapun itu, hidangan yang terbaik itu tetaplah hidangan barat. Yang Jun yang sedang bergumam itu terkejut mendengar teriakan dari arah gudang. Yang Jun sambil berlari ke arah gudang itu berkata suara Jonyo. Apa yang terjadi? Yang Jun membuka pintu, dan memanggil Jonyo. Yang Jun kaget, dan bertanya-tanya, apa itu? Di cekraman tangan monster itu ada kepalanya Jonyo yang sudah tidak lagi memiliki nyawa. Yang Jun kaget dan terdiam di tempat berkata, Jonyo tewas. Dengan tangan yang bergemetar Yang Jun kembali berkata, mustahil, ini tidak masuk akal.
Tidak mungkin hewan liar, dan tidak ada monster yang sebesar itu, benar, itu tidak masuk akal, kenapa juga Jonyo tewas? Yang Jun pun mengalihkan pandangannya ke tempat lain, ini bukan mimpi, ini nyata, kami harus mengevaluasi semua orang untuk segera keluar. Yang Jun berkata ke semua koki di belakangnya, pergilah diam-diam, cepat menunduk dan keluar dari sini. Para koki itu hanya terdiam di tempat karena tidak mengetahui apa yang sudah terjadi di dalam gudang. Dan ada seorang koki yang datang dari belakang gudang, bertanya kepada Yang Jun, "Sir Sanshin, ada apa ini?" Koki itu pun masuk sambil tersenyum dengan kardus di tangannya. Monster itu pun berbalik karena mendengar suara koki itu. Koki itu kaget melihat ada monster di depan matanya. Yang Jun menyuruh koki itu cepat lari. Yang Jun pun mengambil pisau yang ada di sana. Yang Jun melemparkan pisau itu ke arah monster itu. Pisau itu terpental karena kekerasan tubuhnya, dan hampir mengenai koki ini. Monster ini pun melirik ke arah Yang Jun, mustahil. Pisau sama sekali tidak mempan, monster itu berdiri, dan mulai berlari ke arah Yang Jun. Dia membuka mulutnya dan menyerang Yang Jun. Yang Jun pun berhasil menghindar ke bawah meja. Dia masih bertanya-tanya, kenapa ada monster di sini? Monster itu pun menabrak dinding. Monster mulai mengaum dengan kesal. Koki ini bertanya kepada Yang Jun, "Sir San, apa-apaan makhluk itu?" Yang Jun menjawab, "Mana ku tahu." Monster mencekram meja di atas Yang Jun. Yang Jun pun menyadarinya hal itu. Monster pun menyerang meja itu. Dan monster itu pun mulai mau menyerang Yang Jun yang sudah tidak lagi bisa bersembunyi. Monster mengangkat tangannya dan siap menyerang. Yang Jun sangat ketakutan melihat monster itu mau menyerangnya. Ada seorang yang mengambil minyak panas di guali yang masih mendidih. Dia berteriak, "Sir Sanshin!" Merunduk, koki itu menyiram monster dengan minyak yang masih sangat panas. Yang Jun hanya terduduk menyaksikan aksi koki itu, dengan wajah dengan penuh terkejutan. Monster ini sangat marah dengan orang yang menyiramnya minyak panas. Koki itu bertanya, "Apa itu mempan?" Dia mengambil minyak panas lagi sambil berkata, "Benar, dia tidak kebal dengan minyak panas. Ayolah cepatlah mati." Yang Jun bergumam, entah seberapa tebal kulitnya, dia tetap lemah terhadap minyak panas. Kami harus memberitahu yang lain tentang apa yang terjadi. Yang Jun memanggil koki itu. Sebelum koki itu menjawab, dia tidak menyadari ada ekor monster di depan mukanya. Dia pun serang monster yang ada di depannya. Koki ini pun tewas karena serangan ekor monster. Yang Jun pun sangat kaget, dia bergumam, bahkan dia juga. Tiba-tiba monster itu mengilah, dia memutar ekornya dengan sangat kuat. Yang Jun hanya bisa menutupi kepalanya dengan kedua tangannya. Yang Jun pun berpikir, akankah aku juga akan mati di sini? Seperti Jonyo dan Junior. Yang Jun membuka matanya, melihat monster di depan bertindak aneh. Yang Jun berpikir kenapa dengannya. Yang Jun pun menyadarin bahwa monster itu tidak bisa melihat karena minyaknya. Sisinya memerah dan mengelupas, dan kulit dalamnya jadi kelihatan. Mungkin masih ada harapan, aku butuh sesuatu yang panjang untuk menusuknya. Yang Jun melihat ada pisau di depannya, pisau favorit Jonyo. Monster ini pun mencari Yang Jun karena dia tidak bisa melihat. Dia berusaha untuk mendengarkan gerakan di sekitarnya. Yang Jun kembali bergumam, kalau aku bersuara, aku bisa mati, benar. Akulah penentunya. Monster ini masih berusaha mencari Yang Jun. Monster ini pun mendengar suara di belakang. Sebelum monster ini menyerang, Yang Jun cepat-cepat mengambil pisau favorit Jonyo. Dia pun berlari, dan melompat ke arah monster itu. Sambil berteriak, "Mati kau!" Yang Jun pun berhasil menancapkan pisau di bekas luka minyak monster itu. Monster ini pun mengaum kesakitan. Yang Jun menancapkan pisaunya lebih dalam lagi, sampai darahnya mengenai wajahnya. Monster ini pun terjatuh ke lantai dengan Yang Jun di tubuhnya. Dia benar-benar harus segera mati. Aku tidak boleh memberinya kesempatan untuk kabur. Yang Jun menyerang monster itu berkali-kali di tempat yang sama. Monster ini hanya bisa mengaum kesakitan di lantai. Yang Jun berteriak singkat, "Mati kau!" Yang Jun pun menyerang monster itu untuk penghabisan. Dan monster itu pun mati di tangan Yang Jun. Yang Jun pun berbaring di lantai dengan sangat lelah. Dia berkata pelan, "Aku menang. Aku membunuh monsternya." Sebuah sistem muncul di depan Yang Jun. Sistem beritahu, "Selamat atas awakening Anda. Job, Novice Chef Level 1, Talent, Novice Dagger Proficiency, Beginner, Cooking Proficiency, Beginner Ingredient Discernment, Beginner Flame Affinity. Skill, Chef SIE, Chef S Special Sauce." Yang Jun bertanya-tanya apa ini. Notif sistem memberitahu lagi. Sebuah talent unik telah terdeteksi dalam diri Anda, talent, Large Skill Cooking. Scene berpindah ke beberapa saat kemudian. Hari sudah menjelang sore hari. Dengan bangunan kamp militer yang masih utuh, ada mayat tentara yang berserakan di mana-mana.
Pasti ada banyak monster serupa di luar saja, kan? Apa mereka semua mati? Di tempatnya Yang Jun sedang melewati pepohonan yang tumbang agar tidak ketahuan monster yang lain. Dia berkata, ini benar-benar gila. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Yang Jun bertanya-tanya, monster apa itu? Dan semua hologram misterius ini. Sistem memberitahu, event skala dunia, perang faksi, akan segera dimulai. Bersama, kita harus bertahan. Buatlah faksimu sendiri atau bergabung ke faksi lain. Faksi-faksi pertama akan mendapatkan keuntungan spesial. Notif sistem memberitahu, saat ini, Anda tidak tergabung dalam faksi manapun. Yang Jun masih bertanya, hologram apa ini? Tampilannya seperti sistem window yang ada di dalam game. Siapa yang sedang bermain-main denganku? Sistem memberitahu lagi, event skala dunia, tangkap benderanya, telah dimulai. Akulah sang orang gila di area ini. Tangkap dan perluaslah teritorimu, wilayah Anda. Rock 17. Tangkap benderanya di wilayah Anda. Anda akan mendapatkan keuntungan tertentu apabila faksi Anda meningkat. Yang Jun bergumam, perang faksi. Tangkap benderanya. Ah, aku tidak tahu apapun. Aku terlalu sibuk untuk peduli dengan hal semacam itu. Aku harus segera pergi dari sini. Ayo cari orang yang bertahan hidup dulu. Berkelompok lebih aman daripada sendirian. Yang Jun dengan pisau di tangannya, kembali berkata, bagaimanapun, aku harus selamat, aku harus mencari di area ini, meski tidak ada apapun nantinya. Di dekat bangunan kamp militer, Yang Jun mendengar suara tembakan. Dia pun sudah semakin dekat dengan sumber suaranya. Mungkin mereka yang tidak bisa melawan monsternya memutuskan untuk menggunakan senjata mereka dan pergi kemari. Masih ada harapan. Yang Jun kaget melihat monster tiba-tiba muncul di depannya. Monster pun mengaum. Yang Jun berkata, apa, dari mana kau muncul? Aku sudah tidak punya minyak lagi. Sistem muncul memberitahu, skill, Chef SI, diaktifkan, menganalisa bahan-bahan masakan. Sistem sedang menganalisa, analisa bahan selesai. Anda menerima resep rahasia memasak pemula, Lizard Grooming Enlightenment. Sandi kadal bersifat fleksibel dan lembut sebagai cara untuk mempermudah bergeraknya, maka dari itu, bagian ini adalah bahan yang semua orang dapat memanfaatkan dengan mudah, meski tidak tahu banyak tentangnya. Pertama, penting untuk memutus jalur udara dan mengeringkan darah dari tubuhnya. Area ketek sebelah kiri, yang dekat dengan jantung, dapat ditembus dengan mudah. Cara ini dapat memudahkan ekstraksi darah dari pembuluh di dekat jantung. Apa-apaan ini? Yang Jun terkejut. Metode untuk mengelola monster muncul dalam kepalaku. Monster ini mengaum siap untuk menyerang. Dia berlari ke arah Yang Jun. Oh, dia datang. Apa cara ini dapat bekerja sesuai yang kupikirkan? Tapi, apakah metode itu sungguh? Monster itu sudah di depan Yang Jun. Ah, tidak ada waktu untuk berpikir. Masa bodoh, coba sajalah. Skill terbuka, Novice Dagger Proficiency. Keberhasilan membunuh bertambah apabila menggunakan equipment tipe dagger. Yang Jun berpikir bahwa hanya akan menancap di kulitnya. Monster itu mengeluarkan darah dari mulutnya yang sangat banyak. Monster itu pun tumbang di tubuh Yang Jun. Yang Jun berpikir, kalau aku mengikuti pesannya aku pasti bisa. Suara tumbangnya monster itu bergema di sekitarnya. Yang Jun pun berhasil meloloskan diri dari monster itu. Kalau saja pesannya tidak memberitahuku, aku pasti sudah mati. Yang Jun mengusap matanya dengan kebingungan. Sensasi apa ini? Rasanya ada yang memenuhi diriku. Pelan tapi jelas. Aku belum pernah merasakan sensasi ini. Anda mendapatkan point experience. Tidak ada bahan yang tidak dapat diolah oleh seorang chef yang hebat, bahkan dengan bahan yang belum pernah mereka olah sekalipun. Setiap target disebut sebagai bahan. Hasil observasi dapat mengurangi resep. Metode mengelola, DLL, secara akurat. Yang Jun terlihat kebingungan dengan notif sistem. Bahan, monster ini dianggap bahan makanan. Lizard Receiver Enlightenment. Karakteristik daging kadal itu ringan dan gurih rasanya, namun jika terlalu matang, maka akan menjadi elot. Dalam mengelola daging ini, diperlukan perhatian lebih karena termasuk jenis daging yang beraroma kuat. Metode memasak yang disarankan, sebelum sistem menjelaskan lebih lanjut, Yang Jun memotongnya dengan berkata, cukup, apa kau gila? Memasaknya? Mana mungkin aku makan monster yang telah memakan orang lain. Saat Yang Jun berbicara sendiri itu, ada seseorang mendekat di belakangnya. Tentara itu berkata, hei, siapa di sana? Yang Jun menjelaskan bahwa dia adalah Sersan Shin Yang Jun seorang chef. Tentara itu berkata, Sersan Shin. Yang Jun bertanya, kau Kopral Kim dari unit supply kan? Ah, kau masih hidup. Tentara itu bertanya,
Apa yang Anda lakukan di sini, dan ada apa dengan penampilan Anda? Yang Jun berkata, ceritanya panjang, bagaimana kau berakhir seperti ini? Tentara itu berkata, aku mendengar suara manusia dari arah ini, kupikir mungkin ada yang selamat, mari ke depot amunisi dulu, kita tidak tahu kapan monster lain akan muncul. Tentara itu berbalik dan berkata, lari, ayo cepat pergi. Yang Jun mengikuti tentara itu di belakangnya. Seorang bertanya, tapi di mana chef yang lain? Yang Jun menjawab, sepertinya mereka semua tewas. Orang itu meminta maaf. Yang Jun berkata ke orang itu, kau tidak perlu meminta maaf. Yang Jun bergumam, mereka ini orang yang baik. Sepertinya hanya aku yang tersisa. Salah satu tentara berkata, ada penyintas yang selamat. Cepat, masuk ke dalam. Yang Jun bergumam dalam hatinya, mereka telah membuat garis pertahanan di sekitar depot amunisi. Sepertinya mereka kelelahan, seragamnya pun berbeda. Yah, setidaknya kami bisa berkumpul di sini, syukurlah. Sistem muncul memberitahu, Anda mendapatkan rahasia pemula, preparing primates enlightenment, untuk mengelola primata. Yang Jun bergumam, mengelola primata? Mungkinkah? Sistemnya membicarakan tentang mereka semua, omong kosong macam apa ini? Ada seorang tentara menghampiri Yang Jun, dia berkata, Sersan, kemari dan melaporlah. Yang Jun bergumam, melapor. Sepertinya orang lain tidak bisa melihat sistem window ini. Tentara ini menjelaskan, benar, Letnan Kim lah yang memberi kami komando di sini. Para petinggi dari setiap departemen telah berkumpul untuk rapat. Di saat mendengar kedatangan Anda, Sersan Shin, Letnan Kim segera meminta kami untuk menjemput Anda. Baiklah, mari masuk. Ketika masuk, akan ada pintu di sebelah kiri. Yang Jun bertanya dalam hatinya, apakah hanya ada Letnan Kim yang tersisa? Yah, para monster. Tidak mungkin hanya menyerang para tentara. Ayo masuk saja. Yang Jun berdiri sejenak di depan pintu, dan dia masuk sambil berkata, Anda yang bilang Anda mencari saya. Salah satu tentara di situ berkata, oh, Shin Yang Jun, kau selamat. Dia kembali berkata, hei, sepertinya kita dalam masalah besar. Dia adalah Letnan Kim Hyun Sok. Letnan Kim berkata, kita duduk ngobrol dulu, duduk dimanapun yang menurut kamu nyaman. Yang Jun menjawab singkat, baiklah. Letnan Kim berkata kepada tentara di belakangnya, masih ada cukup banyak yang selamat, kita periksa terus daftarnya, dan bertanya, apa itu tim pengangkut? Yang Jun bergumam dalam hatinya, Letnan Kim, perwira berpangkat rendah yang kotor dan serakah. Kita diperlihatkan flashbacknya Yang Jun tentang Letnan Kim. Letnan Kim berkata, aku tidak bisa makan ini, aku makan yang lain saja. Hei, aku tiba-tiba kepingin pasta, bisa kau buatkan sekarang? Yang Jun gumam kesal, di jam segini, orang ini adalah komandan unit kami sekarang. Salah satu tentara itu berkata, untuk tim pengangkut, ada Seonho di sini, bukannya ketua stafnya Jun Kyo. Salah satu tentara menambahin, benar, Sersan Kim Jun Kyo tewas, bukan, dia pergi ke tempat yang lebih baik. Letnan Kim berkata, ketua tim pengangkut. Tentara itu hanya terdiam duduk tidak berkata apa-apa, dan ada yang berkata, hanya setengah prajurit saja tidak cukup untuk ini, dan saat ini, Sersan Park sudah kehilangan akalnya, jadi aku yang menggantikannya. Letnan Kim berkata singkat. Apa? Letnan Kim melihat buku laporan, unit pengintai ada 7, unit pengangkut ada 10, dan unit perdapuran ada 1, kasarannya hanya ada sekitar 100 orang saja. Hampir setengah batalion yang jadi korban. Salah satu tentara berkata, boleh aku melihatnya? Letnan Kim berkata, Min Jae, ada apa? Dia berkata, aku memeriksanya dengan atasanku sebelum kemari. Sepertinya kita kehilangannya kontak dengan seluruh dunia. Sersan Min Jae dari unit komunikasi, flashbacknya Sersan Min Jae, semua telepon biasa tidak berfungsi, dan kontak jaringan darurat juga begitu, TV, radio, internet, bahkan frekuensi militer. Aku mencoba berbagai macam komunikasi yang bisa kugunakan, tapi semua terputus. Letnan Kim mendengarnya terkejut, habis sudah kita. Yang Jun, yang mendengarkan itu dengan wajah serius tetap santai. Salah satu tentara di situ berkata, maksud kamu kita tidak bisa menghubungi dunia luar? Apa Korea Utara menyalakan EMP atau semacamnya? EMP adalah electromagnetic pulse, getaran energi, yang menghasilkan medan elektromagnetik kuat, khususnya di sekitar ledakan senjata. Tentara lain menjawab, tidak, militer punya melindung khusus agar aman dan dari EMP. Tentara lain bertanya, lalu kenapa? Apa kita semua akan mati di sini? Kalau kita tidak bisa menghubungi dunia luar, bagaimana dengan keluarga kita? Letnan Kim,
Apa yang harus kita lakukan sekarang? Rasanya aku seperti terjebak di dalam unitku, Yang Jun bergumam dalam hatinya. Semua jadi gelisah, saat tujuan dari apa yang dibutuhkan sudah ditetapkan dengan jelas. Kegelisahan para prajurit akan sedikit meredah, komandan yang bisa mengatur kekacauan ini dan memberi instruksi dengan tenang, sebagai satu-satunya perwira yang ada sekarang, semuanya menunggumu membuat keputusan. Letnan Kim berkata dengan terhentak-hentak, itu, aku, Yang Jun dan para tentara di sana menoleh ke arah Letnan Kim. Berharap Letnan Kim bisa membuat keputusan di sini, para tentara di situ gelisah. Apa, kalau Letnan saja tidak tahu, terus bagaimana kami? Apa itu saja yang bisa dikatakan Letnan di situasi ini? Ada tentara berkata, hei, tenanglah. Bukankah harusnya ada protokol? Yang Jun terlihat bingung dengan apa yang terjadi saat ini. Letnan Kim dengan wajah serius berkata, kau bilang kau kehilangan kontak, kan? Lalu kenapa kita tidak kirimkan saja beberapa prajurit ke unit atas dan mencoba menghubungi mereka? Kita harus dapat perintah dari atasan sebelum kita melakukan sesuatu. Para tentara itu terkejut mendengar perkataan Letnan Kim, dan ada yang berkata, bukankah itu akan berbahaya? Mereka ada di gunung dengan ketinggian 1.400 meter DPL, meski jika kita pergi keluar, butuh waktu sangat lama untuk sampai ke sana. Kita butuh 2 jam untuk menjangkau pasukan atas, dan sementara itu, jika ada serangan monster. Yang lain menambahin, ia jaraknya terlalu jauh, tinggal di sini saja agar tetap aman. Letnan Kim dengan wajah serius kembali berkata, ayo kita lakukan, memang bahaya. Tapi, ini perlu dilakukan, kita tunjuk sukarelawan yang akan pergi. Tentara di sana berkata, sukarelawan? Yang Jun bergumam dalam hatinya dengan kesal, kau tidak mau jadi pemberi perintah? Kalau kau membuat keputusan yang salah di situasi ini, kau harus bertanggung jawab atas konsekuensinya. Kau berusaha menghindari tanggung jawab. Dengan bilang kita harus mendapatkan perintah dari atasan, situasi yang sulit, tapi ini bukan sikap seorang komandan. Letnan Kim, di sini aku berharap lebih pada kamu bodoh. Letnan Kim berkata lagi, kalau ada yang tidak suka, apa kalian punya ide yang lebih bagus? Kalau tidak, kita pilih sukarelawan. Para tentara di situ menanggapi, oh, sudahlah. Iya, kita juga tidak punya alternatif lain. Dengan wajah yang tidak bertanggung jawab Letnan Kim berkata lagi, bagus, kurasa semua orang sudah sepakat. Prajurit yang tersisa akan tetap tinggal sampai kita bisa menghubungi para atasan. Yang Jun dan Min Jae hanya diam di sana tidak berkata apa-apa di sana. Letnan Kim berkata lagi, kita periksa dulu status pasukan. Dia bertanya ke Yang Jun, berapa banyak makanan yang tersisa? Yang Jun menjawab, ransum jatah sekitar 5 hari, dan 6 minggu ransum darurat, dengan jumlah kita yang berkurang. Kurasa bisa digunakan sekitar 2 bulan, Letnan Kim bertanya dengan tentara di depannya, dan bagaimana dengan amunisi? Dia menjawab, kami sudah pakai semua amunisi pelatihan minggu lalu, jadi kami cuma punya amunisi tempur untuk cadangan, jumlahnya tidak sedikit, tapi tanpa persediaan tambahan, lagi pula, ini monster. Setelah itu, kami berdiskusi banyak hal. Bagaimana mengurus monster yang tersisa di base? Letnan Kim bertanya lagi, soal listrik dan air. Yang Jun bergumam dalam hatinya, tetap saja, tujuan untuk menunggu atasan menghubungi mereka sudah ditentukan. Para prajurit tampaknya sudah agak tenang. Letnan Kim menulis sesuatu di buku sambil berkata, oke, itu saja. Pergi beritahu pasukan lainnya. Yang Jun mendengar itu terkejut, dan dia berkata di sana, beginikah kita mengakhiri rapatnya? Kau tidak memberitahu kami hal yang paling penting. Apa kita tidak akan mendiskusikan mereka yang awakening? Para tentara di sana kebingungan dan bertanya, awakening, Sir Sanshin, apa yang kau bicarakan? Yang Jun bertanya lagi, bukankah kalian semua bilang kalian memburu monster? Letnan Kim menjawab, ya, kami akan berburu dengan senjata kami. Ada apa? Yang Jun terkejut dan bergumam, apa-apaan reaksi itu? Apa hanya aku satu-satunya yang awakening di sini? Yang Jun mengeluarkan pisau yang dia sembunyikan dan berkata kepada semua prajurit di sana, ada yang ingin kutunjukkan pada kalian? Letnan Kim dan para prajurit yang lain berkeringat dingin melihat Yang Jun mengeluarkan pisau dan berkata, hei, apa-apaan pisau itu? Apa yang mau kau lakukan? Yang Jun dengan pisau di tangannya berkata, terserah kalian mau bicara apa, tapi itu cuma membuat kalian terdengar seperti orang gila. Aku menusuk monster sampai mati, ini hanyalah meja kayu biasa, Yang Jun menarik nafas dalam-dalam bergumam, dengan sensasi memotong sayuran. Yang Jun menebas meja kayu itu, dengan wajah yang sangat tenang. Meja kayu ini masih terlihat biasa namun, mulai terpotong-potong. Para prajurit di sana terkejut dan berkata, wow, gila.
Bagaimana kau melakukannya? Mejanya terpotong seperti kertas. Yang Jun mengaktifkan talentnya Novice Dagger Proficiency. Dia berkata ke para prajurit di sana, setelah membunuh monster yang masuk ke dapur, ini bisa dilakukan setelah mengalami awakening. Letnan Kim berkata dan bertanya, apa? Membunuh monster dan awakening? Yang Jun berkata lagi, ya, tadinya aku juga sulit mempercayai, bukankah kalian lihat dengan mata kepala sendiri? Awalnya aku tidak tahu bagaimana aku selamat, tapi sekarang aku ada di situasi di mana aku tidak akan terkejut jika aku mati kapan saja. Kalian takkan tahu kapan akan kehabisan amunisi dan makanan. Jumlah monster juga tidak diketahui, tinggal 3 hari lagi sebelum liburanku, tapi aku akan mati di sini. Tidak, aku akan bertahan. Aku akan keluar dari sini dengan utuh, dan membuka restoran pribadiku, untuk bertahan hidup. Aku harus memberi makan grup ini, maka prioritas utama kita, mulai sekarang, akan kusuapin kalian. Peristiwa seluruh dunia perang faksi sedang berlangsung, bersatu kita teguh, buat sebuah faksi atau bergabung sebuah faksi. Faksi paling awal akan menerima keuntungan khusus. Yang Jun dan para prajurit di sana terkejut, mendengar suara pintu yang dibuka dengan sangat keras, dan mereka menoleh ke arah pintu masuk. Prajurit ini dengan nada panik berbicara, kita dalam masalah, para monster datang. Letnan Kim dan prajurit di sana kaget dan panik. Letnan Kim bertanya, apa? Berapa banyak? Prajurit itu menjawab, kurang lebih 5. Tapi masih belum pasti. Tepat saat kami mengakhiri rapat, mereka muncul lagi. Letnan Kim kembali berkata dengan nada tegas, ayo, bergerak. Kembali ke posisi kalian dan bersiap untuk pertempuran. Para prajurit di sana langsung berdiri dan menjawab, siap Pak. Yang Jun bergumam panik, sial, kenapa mereka datang pada kami seperti ini? Para prajurit menembaki monster itu, dan ada prajurit berkata, untungnya, mereka hanya datang ke tempat di mana ada orangnya. Sepertinya perlu hampir seluruh peluru untuk membunuhnya. Prajurit lainnya memberi perintah, hemat peluru kamu, bidik setinggi mungkin. Setidaknya tembakan masih melukainya. Prajurit lainnya berkata, 20-30 tembakan untuk satu monster. Tidak mungkin kami punya cukup peluru setelah 10 monster yang menyerang hari ini. Mereka bilang kami masih bisa bertahan untuk saat ini, tanpa pasokan tambahan, kami akan segera kehabisan cadangan. Para prajurit berkumpul di alun-alun camp militer, dan ada yang berkata, beras, sudah selesai, baiklah, buat perimeter, periksa yang terluka. Perimeter adalah posisi tempur defensif yang dimaksudkan untuk memberikan kemampuan pada satuan militer dalam menghalau serangan dari segala arah. Ada prajurit berkata, senior, hitung jumlah anggota pasukan kamu dan laporankan kembali. Salah satu prajurit melapor, ada 2 korban hari ini. Yang Jun bertanya ke prajurit di depan, apa yang akan kita lakukan dengan jenazah mereka? Prajurit itu menjawab, ada pemakaman yang kami buat di belakang unit. Kebanyakan dari mereka akan dilantarkan di kantor jenazah untuk dimakamkan. Prajurit lain menyuruh 2 prajurit itu untuk cepat, dan mereka menjawab, baik Pak. Dengan itu, pertempuran dengan monster sudah selesai. Hal yang didiskusikan dalam rapat mulai diterapkan. Letnan Kim berbicara dengan 2 prajurit di depannya, apa kalian yakin mau pergi? Pertama, mengirim permintaan bantuan pada unit atas dan menunggu kontak. Kedua prajurit itu menjawab, ya. Saya tahu di mana tempatnya yang tersedia untuk beristirahat, kami punya cukup bahan bakar. Selama kami tidak bertemu monster, kami juga sudah mengisi persediaan amunisi. Letnan Kim kembali berbicara, oke, bagus. Kalau begitu aku akan melindungi kalian sampai kalian bisa keluar dari batch pasukan selanjutnya. Yang Jun hanya dia mendengarkan para prajurit berbicara. Sekarang kami perlu membicarakan soal cara untuk meningkatkan jumlah awakening. Prajurit di sana bertanya-tanya kenapa mereka tidak mendapatkan status awaken, dan ada prajurit yang sudah cukup yakin sudah membunuh monster itu. Ada prajurit yang menjawab, mungkin kau membunuhnya dengan senapan. Prajurit di depan ini berbicara, apa? Tanpa senapan? Dia adalah sersan pengintai, yang termotivasi oleh Yang Jun. Mungkinkah? Dia bilang dia membunuh monster dengan tangannya sendiri, tapi kita menembakinya dari jauh agar dia tidak bisa mendekat. Hanya itu satu-satunya perbedaan. Yang Jun pun juga berpikir begitu, pasti ada semacam energi di dalam dirimu saat kau membunuhnya. Yang Jun menambahkan, mungkin monsternya melepaskan suatu energi saat mati dan kalian harus ada di dekatnya untuk menyerapnya. Mungkin saja begitu kejadiannya. Letnan Kim berbicara dengan nada kecil,
harus 1 lawan 1 dengan monster. Yang Jun juga memberitahu tentang notif sistem yang memberitahu titik lemahnya yang ada di ketiak, pisau bisa menembusnya dengan mudah. Ada prajurit bertanya, tapi bukankah kau tahu kelemahannya sebelum kau awakening? Yang Jun menjawab, oh, aku menyiram minyak panas padanya, dan kulitnya mengelupas. Saat itulah aku memanfaatkan kesempatan, Letnan Kim bertanya, minyak panas, bukan semacam pengepungan. Intinya, kau harus berada di dekatnya, prajurit lain menambahin, bukannya itu sama saja dengan bunuh diri. Di antara prajurit itu ada yang menepuk tangannya, dia berbicara, kalau begitu kita lakukan seperti ini, lagi pula mereka mudah dibunuh dengan beberapa peluru, kalau kalian lihat ada yang jatuh kesakitan dan kehilangan kekuatan. Maka, sebelum dia mati, salah satu orang harus pergi membunuhnya, dan ingatlah untuk menyerang kelemahannya. Letnan Kim berbicara dengan wajah penuh pikiran, kalau begitu kau harus membunuhnya dengan bayonet. Mungkin kita harus meminta kru pemeliharaan untuk menajamkan bayonet dengan gerinda. Bayonet adalah mata sangkur, senjata tajam seperti pisau, biasanya dipasang pada ujung senapan. Prajurit ini berkata, ya, bayonet akan lebih aman daripada pisau sashimi, karena bilahnya bisa menembus lebih dalam. Yang Jun bergumam dalam hatinya, itu pendekatan metodis. Tai Joon jelas seorang pengintai, jadi kemungkinan dia lebih lemah dalam pertempuran nyata. Dia punya pemikiran yang sangat strategis. Yang Jun tiba-tiba memegang pundaknya Tai Joon, dia berkata, kalau begitu Tai Joon yang akan mengurus bagian di sini. Yang Jun pun mengajak Tai Joon makan. Tai Joon menjawab dengan wajah kebingungan, apa, di situasi ini? Yang Jun berkata lagi, di situasi ini, kau malah harus makan dengan lebih baik. Aku tidak tahu kalau sekarang, tapi mungkin sebentar lagi kamu juga akan lapar. Tai Joon menjawab, kurasa tidak begitu. Yang Jun kembali lagi berkata, makan siang sudah lewat, dan aku harus menyiapkan makan malam. Yang Jun pun meminta izin untuk pergi. Letnan Kim berkata, ya, kita perlu makan agar kita bisa bertarung. Bawalah 2 prajurit dengan kamu. Letnan Kim menambahin, kita makan di jam 7 malam dan akan bergantian. Sebelum itu, informasikan pada pasukan soal awaken. Yang Jun menjawab, baik Pak. Beberapa saat kemudian, di sore hari, ada sebuah mobil yang melewati hutan dengan sangat cepat. Mereka adalah kedua orang yang menerima misi dari Letnan Kim untuk meminta bantuan dari atasan. Di tempatnya Yang Jun di dapur yang ada di camp militer, dia bergumam, kenapa mudah sekali, seluruh proses memasak terasa santai, tidak melelahkan. Apa karena kekuatan keterampilan memasak pemula? Aku bertanya-tanya bagaimana aku akan masak sendiri, tapi ini bukan masalah. Perut babi tumis ala koki pemula, selesai. Notif sistem memberitahu, kontrol suhu yang baik meningkatkan stat koki. Ketulusan koki telah mencapai moderate, stat memasak sedikit meningkat. Mengkonsumsi, perut babi tumis ala koki pemula akan meningkatkan kekuatan dan ketangkasan sebesar 1 untuk jangka waktu sedang. Yang Jun bertanya, memakannya meningkatkan stat kamu untuk waktu tertentu, tapi tidak kukira hanya 1 strength dan 1 agility. Notif sistem memberitahu lagi, skill, saus spesial koki, bisa ditambahkan, makanan lezat menggugah hati seorang. Koki yang baik dapat mengendalikan arah pikiran mereka, dengan bantuan saus spesial, Anda bisa mengubah emosi mereka yang memakan masakan Anda. Tiba-tiba tangan Yang Jun bersinar, dia merasakan ada energi aneh di tangannya. Yang Jun dengan wajah penuh terkejutan sambil melihat tangannya bersinar, dia berkata, jadi dengan memakai kemampuan ini, aku bisa mengendalikan emosi mereka yang memakan masakanku sampai batas tertentu. Semua orang panik dan gemetar ketakutan, kuharap ini bisa membuat mereka merasa sedikit lebih nyaman. Yang Jun pun mencoba skill barunya ketumis perut babi yang baru dia buat. Notif sistem memberitahu, perut babi tumis dari koki pemula dengan hati yang tenang, jika Anda memakan ini, hati Anda akan sedikit lebih nyaman. Yang Jun dengan wajah yang sangat puas berkata, waktunya makan. Para prajurit itu berbaris mengantri untuk mendapatkan makanan. Prajurit paling depan berkata, Sir Sanshin, beri aku porsi kuli. Yang Jun menjawab, ya, makanlah yang banyak. Yang Jun pun penasaran apa efeknya bekerja atau tidak. Para prajurit itu nampak senang dan memuji masakan Yang Jun yang sangat enak. Salah satu prajurit ini bertanya dengan wajah yang senang, kau membuat semua ini sendirian, Sir Sanshin? Yang Jun tampak senang melihat para prajurit sudah tidak lagi murung atau ketakutan. Prajurit ini mendekati Yang Jun, berterima kasih atas makanannya. Prajurit lain pun mulai mendekati Yang Jun dan berkata, para monster membuat kepalaku sakit dan sensitif.
Tapi sekarang aku merasa lebih baik setelah kenyang. Prajurit lainnya juga merasakan seperti itu, malahan mereka lebih berenergi. Mereka pun bertanya kepada Yang Jun apakah boleh nambah lagi. Yang Jun pun menjawab, iya, tentu saja. Sekarang baru kelihatan bekerja. Yang Jun bergumam, aku masih belum yakin soal statnya, tapi mungkin ini kemampuan yang bagus untuk mengatur pikiran mereka seperti ini. Para prajurit itu merasakan sesuatu saat makan itu, mereka pun menoleh kanan kiri. Yang Jun dengan wajah kesal berkata, sial, kali ini apa? Mereka tidak membiarkan aku istirahat.